Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini ya, kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang akhirnya menyadari kamu hanya untuknya, tak boleh untuk yang lain. Yang akhirnya menyadari kamu hanya untuknya, tak boleh untuk yang lain. Wah, jadi nggak rela ya, kamu harus sama yang lain. Kita lihat dulu teman-teman, di sini ada energi apa sih yang kuat di dalam hubungan kalian ya. Sora akan ambil 3 buah kartu untuk tahu ada energi apa sih sebenarnya di sini. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, yang kedua, dan di sini ada energi yang ketiga. Oke. Di sini teman-teman ada begitu banyak energi dari sebuah kekhawatiran atau sebuah ketakutan. Ya, jadi mungkin banget di sini dianya banyak risau, dianya banyak ragu. Sementara mungkin di satu sisi kamunya banyak takut, kamu banyak nggak yakin, kamu mengalami sulit untuk percaya sama dia, worry gitu loh ya, sama dia juga bisa ya. Jadi di sini ada sisi di mana ada energi ketakutan, energi kekhawatiran, nggak yakin ya, dan sebagainya di dalam hubungan ini. Lalu di sini juga ada energi dari old woman atau divine feminine yang lebih tua. Jadi di sini ada situasi di mana ada jarak umur ya di antara kalian gitu loh ya. Jadi si divine feminine ini kemungkinan besar adalah seseorang yang lebih tua. Oke, apapun role kamu, bila kamu seorang divine feminine, ini adalah lebih tua, bisa saja secara umur ataupun secara perilaku. Jadi seperti mungkin si divine feminine ini harus ngomong, harus ngurusin, harus seperti sosok ibu, seperti sosok kakak untuk si orang ini gitu loh ya. Dan di sini ada energi kesedihan. Ya, artinya apa? Mungkin ada sedih, ada kecewa, ada luka gitu ya. Dan di sini ada energi dari cunning ya, atau energi dari kelicikan, energi dari tipu muslihat, energi dari ketidakjujuran ya teman-teman. Jadi hubungan ini sangat mungkin banget dipengaruhi oleh ketakutan, ketidakjujuran gitu loh ya, atau energi kesedihan. Dan di sini atau energi dari tricky itu juga bisa. Oke. Sekarang kita mau lihat siapa sih ciri-ciri orang ini. Yang pertama ada energi dari teman-teman dog ya. Jadi awalnya ini sangat mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang berawal dari seorang teman kamu terlebih dahulu ya. Jadi awalnya kalian teman dulu, lalu karena udah cocok, kok kayaknya klop ya jadi teman, kok kayaknya dia bisa setia jadi teman, mungkin bisa setia jadi pasangan juga. Dan di sini ada energi dari sebuah situasi pengorbanan. Jadi mungkin dari awal orang ini sebenarnya banyak berkorban untuk kamu gitu loh ya, menunjukkan sikap-sikap baik sama kamu ya. Dan di sini teman-teman ada begitu banyak energi dari transformasi. Artinya di sini ada energi perubahan. Jadi sangat mungkin banget teman-teman di sini ada energi yang berubah. Misalnya awalnya dia tuh cukup baik sama kamu, lalu tiba-tiba tengah jalan tiba-tiba berubah sikap yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kok dia bisa seperti itu ya? Gitu loh. Dan di sini ada situasi dari lock unlock. Ya, artinya ini sangat mungkin banget energi orang ini on off ke kamu ya. Jadi kadang dia bisa baik, kadang dia bisa berubah gitu ya. Energinya nggak stabil. Dan di sini juga sangat mungkin hubungan kalian itu seperti jauh dekat, itu juga sangat mungkin ya. Ada energi lock dan unlock di sini ya. Energi on off itu juga sangat mungkin ya. Jadi energi yang tidak stabil dari si orang ini. Orang ini sangat mungkin keluar masuk dalam hidup kamu. Orang ini itu menunjukkan impresi kalau dia itu orang yang bijak. Jadi mungkin banget dia itu sering ngomongin hal-hal yang bijak-bijak kata-katanya. Tapi belum tentu ya perilakunya pasti jadi bijak. Tapi intinya adalah orang ini berusaha ya berkata-kata yang baik-baik gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini teman-teman. Dan di sini orangnya sangat romantis dan sangat sweet. Jadi beberapa dari mereka memang pandai dalam berkata-kata, menenangkan kamu, nggak usah khawatir dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau lihat
ya, yang akhirnya menyadari, oke, kamu hanya untuknya, nggak boleh untuk yang lain. Ada energi apa di sini, teman-teman? Ada energi apa? Nah, di sini teman-teman ada energi di mana ya orang ini tuh akhirnya bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Akhirnya orang ini bisa mendapatkan suatu kejelasan. Artinya sebelumnya bisa saja orang ini itu tidak begitu memahami seberapa dalam perasaan dia sama kamu. Mungkin tidak memahami bagaimana perilaku dia ini sebenarnya ke kamu tuh seperti apa ya. Tapi di sini, oke, orang ini tuh seperti mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu kejelasan, oke, tentang situasi yang ada. Ini terjadi gitu loh ya, setelah ada waktu di mana mungkin kalian itu berjarak, ada waktu di sini mungkin ada periode di mana kalian itu tidak berkomunikasi, saling sendiri-sendiri dulu gitu loh ya, sehingga waktu ini membuat dia itu bisa tersadarkan tentang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu, teman-teman. Apa sih yang energi dia yang dia rasakan? Di sini teman-teman, ada energi dia berharap ada situasi ke depannya bisa lebih baik. Di sini ada sebuah energi perencanaan. Jadi, mungkin banget situasi dia yang on off, terus habis itu banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, atau ada yang dia sembunyikan. Itu karena dia merasa tidak yakin sama energi dia masa depan dan energi ke depannya itu mau seperti apa. Ya, karena apa? Karena orang ini banyak terpuruk teman-teman dalam hidupnya dia. Ya, banyak terpuruk, banyak gagal di dalam hidupnya dia gitu loh ya. Jadi kayak akhirnya karena sudah merasa banyak hal buruk, ya sudah aku berperilaku yang buruk juga gitu loh ya. Jadi ada energi keputusasaan di sini teman-teman ya. Karena apa? Di satu sisi memang orang ini itu kalau Sora lihat ya, merasa butuh dukungan, merasa butuh support. Jadi ada beberapa dari mereka yang masih suka kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, dan dia tuh senang kayak punya orang-orang yang mungkin deket sama dia gitu loh, support sama dia. Meskipun itu belum tentu jadi sesuatu yang positif ya, bisa aja jatuhnya jadi dia bilang cuma temen, tapi ya temen tapi mesra misalnya gitu loh ya. Nah, di sini teman-teman banyak situasi kalian itu saling men-trigger ya. Saling men-trigger, sambil Sora lihat lagi ya arti lainnya apa dari kartu ini selain men-trigger, selain memancing satu dengan yang lain. Di sini ada situasi di mana situasi ini tuh banyak yang nggak stabil gitu loh ya. Banyak pembelajaran dalam relationship ini ya. Artinya mungkin ada trauma-trauma dari dia atau trauma-trauma dari kamu yang ketika kalian sama-sama itu justru keluarlah situasi seperti ini ya. Di sini ada situasi mungkin banget ya. Ada situasi di mana ada silent treatment, mungkin dia nyuekin kamu atau kamu yang nyuekin dia, saling cuek-cuekan, saling pisah-pisahan, saling diem-dieman ya. Dan ini mungkin saja bisa jadi suatu pola, karena tadi kan Sora udah bilang on off ya. Sehingga ada satu perasaan dia yang ngerasa kayaknya ini harus kita hentikan nih, pola-pola seperti ini gitu loh ya. Harus ada sesuatu yang berubah ya. Orang ini ketika ada situasi on off itu, semakin kesini bisa merasakan bahwa dia memikirkan kamu secara intens gitu loh ya. Dan di sini kayak dia itu ada satu perasaan ketakutan atau kekhawatiran kalau kamu ternyata dimiliki sama yang lain sih. Di sini kekhawatiran, ada moon, ada intuisi dia gitu loh ya, yang merasa kayaknya kalau aku nggak berubah terus-terusan kayak gini, aku bener-beneran bisa kehilangan kamu gitu loh ya. Dan di sini kenapa? Karena ada sisi di mana dia itu banyak fokus cuman ke finansial dia aja, dan banyak di sini yang punya pride yang sangat tinggi. Jadi biasanya dikejar-kejar, jadi kayak ngejar balik tuh hampir jarang banget gitu loh ya kalau yang Sora lihat di sini.
Dan di sini dia merasakan bahwa memang ada karmic relationship sama kamu, tapi di sini artinya dia juga mungkin banyak banget yang merasakan karma dari perbuatan dia sama kamu. Di sini ada kartu justice atau keseimbangan ya. Jadi sangat mungkin banget di sini setelah dia memperlakukan hal yang nggak baik sama kamu, dia merasakan konsekuensinya dari itu semua. Ya teman-teman. Oke. Di sini ya, kenapa? Karena mungkin banget dia sudah mulai melihat kamu tuh seperti sudah have fun sama temenmu, kamu seperti sudah nggak apa-apa tanpa dia. Disinilah dia itu mulai merasa ketakutan juga gitu loh ya, kalau kamu itu harus jadi punyanya dia gitu loh ya, dan nggak boleh untuk yang lain gitu loh. Orang ini itu seperti ada kerinduan jiwa teman-teman, ada kerinduan dalam jiwanya dia. Dia pingin berpartner sama kamu, pingin bersatu sama kamu. Kenapa dia merasakan itu? Selain ada intuisinya dia, di sini teman-teman dia merasa hubungan dia yang hancur sama kamu itu adalah awal dari segala kehancuran yang lain. Jadi di sini kan Sora udah bilang, banyak yang merasa aku tuh kok dapat karma atau konsekuensi dari perilaku aku. Awalnya hubungan aku sama kamu hancur, lalu ke belakangnya kok jadi makin tambah hancur dan rusak dan seterusnya gitu loh, ya. Dan di sini dia merasa kamu tuh memang cuma jadi satu-satunya orang yang mungkin bisa membuat hubungan ini berhasil atau membuat hidupnya dia tersupport dan sebagainya. Itu cuma kamu. Karena sekarang terbukti ketika ada kamu hidupnya sukses, hidupnya berhasil. Ketika kamu nggak ada, kesuksesan itu pun menghilang ya teman-teman. Jadi mungkin banyak yang kena masalah di finansial dan sebagainya. Dan dia tidak bisa melepaskan bahwa ternyata dia punya hasrat yang masih sangat kuat sama kamu. Ya, jadi kayak ada chemistry yang sangat kuat, hasrat yang sangat kuat. Dan dia bisa merasakan kalau kamu juga punya hasrat yang kuat ke dia. Gitu. Segala memori, kenangan gitu loh ya, yang pernah kalian lakukan sama-sama, kalian lewati sama-sama, membuat dia itu jadinya keingetan terus, kangen terus, pingin mulai untuk ngulang lagi segala nostalgia itu teman-teman ya. Karena dia sudah merasa kamu tuh seperti rumah, sudah membuat dia merasa nyaman, sudah homey gitu loh. Jadi kayak seperti orang tuh kan biasanya ya teman-teman, kalau orang tuh punya chemistry sama suatu tempat atau suatu orang, ketika mau pindah itu tuh nggak gampang ya. Kayak Sora nih, kemungkinan besar mau pindah itu nggak gampang teman-teman untuk pindah ya. Dan di sini energi perpisahan ini membawa kesedihan sama dia. Jadi di sini dia jadi tahu aku tuh butuh kamu. Kenapa? Karena aku tuh nggak ya, di balik situasi perilaku aku sama kamu, ternyata aku kalau pisah dari kamu itu kepikiran kamu, kangen sama kamu dan sedih kalau kamu sudah harus jadi yang lain. Jadi kamu tuh satu-satunya. Dan dia akhirnya menyadari pilihan terbaik dia yang harusnya dia ambil itu adalah kamu gitu loh. Jadi sekarang ada energi penyadaran. Selama ini aku sudah ngambil keputusan yang tepat belum sih dengan on off gitu. Ternyata gitu loh, dia juga bisa merasakan, dia juga bisa membandingkan gitu loh ya dengan nyata dan real kalau kamu adalah sosok yang terbaik menurut dia buat dia gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kamu juga sudah memberikan dia cinta tanpa syarat, selalu nerima dia, ngasih perhatian sama dia gitu loh ya. Dan pokoknya yang paling manjain dia, paling cintain dan menghujani dia dengan cinta lah, istilahnya seperti itu. Dan itu mungkin tidak bisa dia dapatkan dari orang yang lain gitu loh. Ya, walaupun dengan perilaku dia selama ini yang gak baik sama kamu mungkin banget teman-teman tetap baik sama dia gitu loh. Kamu udah apa aja sih buat dia sih? Kamu selalu menjadi seseorang yang positif, menjadi seseorang yang optimis buat dia, seseorang yang selalu jadi harapan yang bisa dia pegang. Kamu tuh sangat bisa diandalin teman-teman sama dia. Jadi makanya kamu satu-satunya, kamu nggak boleh untuk yang lain, karena dia tahu kamulah satu-satunya yang bisa dia andalkan sih. Apalagi kamu tuh kayak gimana ya bilangnya ya, kamu tuh kalau sayangin orang nggak setengah-setengah, bisa dikatakan kamu tuh juga bucin gitu loh. Ngasih tuh cinta tuh semua gitu loh, ibaratnya totalitas gitu loh sama dia. Dia tuh bener-bener dapetnya sama kamu, dari kamu tuh semuanya gitu. Ya, dapet cinta yang luber-luber bahasa Sora. Terus Sora,
apa yang sangat mungkin ingin dia lakukan ke depannya sama hubungan ini, teman-teman. Ya, apa yang dia ingin lakukan ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, di sini dia tahu dia harus kembali kepada hubungan yang konvensional, yaitu hubungan yang setia, one on one gitu ya, bukan one on two atau one on three gitu ya. Artinya apa? Kembali kepada hubungan yang konservatif, yaitu fokus cuma sama kamu, terus habis itu jadinya cuman hubungan yang sehat, hubungan yang saling take and give-nya juga ada, hubungan yang sama-sama maju dan berkembang. Jadi hubungan yang ibaratnya ya, yang normal atau yang baik pada umumnya seperti apa sih gitu loh. Karena kan kalau kita balik ya teman-teman, zaman dulu bukannya enggak ada, tapi teman-teman kalau teman-teman tilik zaman dulu, tanyalah sama ibu dan ayah kalian, itu zaman dulu tuh nggak ada yang namanya ada sih tapi kan nggak sampai ada istilah ghosting, istilah on off, istilah teman tapi mesra, istilah friends with benefit, manfaatin doang dan sebagainya, atau affair. Bahkan dulu tuh perselingkuhan, perceraian, orang ketiga, pelakor, pebinor, itu zaman dulu nggak ada teman-teman. Ya, itu tuh maksudnya kayak ada tapi dikit banget, sampai itu nggak pernah ada dan nggak di up itu loh. Kalau sekarang kan kayak itu isunya di mana-mana kayak gitu loh. Ya, zaman dulu tuh percintaannya beda ya. Gayanya, cobalah tanya ya. Zaman dulu tuh lebih konvensional gitu loh ya. Ya udah sama satu orang aja, fokus aja, tegas aja gitu ya. Jadi di sini ingin ada energi mempertahankan dari sebuah realistis bahwa dia harus tegas dan harus menunjukkan sama kamu ya. Di sini kalau dia ingin mengusahakan gitu loh ya, dan salah satunya dia ingin nunjukin dengan real, dengan nyata yang bisa kamu lihat gitu loh perilaku dia ya. Apakah baik bila kalian kembali bersama? Teman-teman, di sini ada energi memang manifestasi ya, teman-teman. Ada energi positif yang mungkin akan datang, termasuk dalam segi finansial ya. Dan di sini, memang tidak mudah untuk melepaskan yang namanya pengkhianatan. Yang namanya sakit hati dan kecewa. Tapi hubungan ini masih mungkin gak diperjuangkan. Sangat mungkin karena di sini ada energi romantisme, energi pasangan. Tapi balik lagi, kamu yang memutuskan. Karena memaafkan memang tidak mudah. Nasihat untuk kamu apa dalam menghadapi ini? Teman-teman, kamu mau jangka panjangnya seperti apa? Fokus kamu seperti apa? Kamu yang tentukan sendiri. Tapi kalau dilihat dari sini, teman-teman, orang ini tuh seperti mutiara yang memang ketumpuk sama lumpur ya. Jadi memang harus dibersihkan dan digosok ya. Hubungan ini memang harus melewati proses yang sakit dulu gitu ya, teman-teman. Proses yang sakit dulu, proses yang penuh dengan kecewa dulu gitu loh ya. Tapi di sini masih mungkin untuk jangka panjangnya bisa ada sesuatu yang positif karena di sini ada energi soulmate ya. Jadi koneksi kalian itu sangat kuat ya. Meskipun terpisah pun seorang rasa akan sangat mungkin kuat untuk balik lagi sih gitu intinya. Tapi bagaimana kesepakatan kalian sama-sama ke depannya mengarahkannya seperti apa, itu juga memang harus masih diproses gitu loh ya. Tapi di sini ini adalah journey atau perjalanan jiwa. Kapan dia akan datang, Sora, gitu ya. Di sini adalah dia sedang memikirkan periode terbaik, sedang memikirkan perencanaan, ya. Kenapa? Karena di sini kalau ngomongin King of Swords ada sebuah kebijaksanaan. Jadi dia pingin mengolah ini benar-benar untuk langkah berikutnya harus bijak. Jadi tidak ada energi dari keterburu-buruan karena tujuan jangka panjangnya untuk ke arah pernikahan dan untuk ke arah yang stabil. Jadi kalau ngomongin itu pasti bukan sesuatu yang cepat karena ada proses di sana. Tapi kita akan coba ambil tanggal ya. Mungkin di sini ada tanggal-tanggal yang dia datang ke kamu, dia ngubungin kamu, tanggal ulang tahun dia, tanggal ulang tahun kamu dan sebagainya. Sebelum itu, teman-teman yang kepingin beli cincin kupu-kupu, gelang kupu-kupu ataupun kalung kupu-kupu, silakan di Instagram Sora @sora_tarot dengan fungsi yang berbeda masing-masing. Dari batu rose quartz, kristal asli, bukan mainan, bukan susuk, bukan pelet, tidak ada pantangan. Teman-teman, kalau dia berubah warna, kalau kamu sering kena cairan, itu tidak akan mempengaruhi fungsinya. Sora tekankan lagi ya, hanya akan mempengaruhi dari segi estetika, bukan fungsi ya. Jadi kan kalau dia warnanya luntur, nanti kamu bilang
bilang dia kurang cantik lah, lalalala gitu ya. Oke, ini energi cahaya, yang ini energi untuk menarik positivity ya, cinta kasih di cakra hati, yang ini melepas trauma negatif. Dipakai tiga-tiganya boleh banget. Pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Di Instagram juga bisa personal reading untuk yang mau. Oke. Ada angka 20. Muat nggak sih di sini Om Muat? 24, 22, ya ampun, angka 20-nya banyak amat ya. 8, 9, waduh, berurutan. Kita lihat ya. 7, wow. Dan 31, dicek ya. Tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu, tanggal dia mungkin datang, dan sebagainya. Untuk astrologinya, Sagittarius, Aries, Gemini, Leo, Libra, Aries lagi. Wow, dan satu lagi ada dari Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang mungkin terungkap. O, N, X, S, O, N, E, C, Z, G, B, F, O, W, Q, dan K. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Main juga ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.